Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rehan Syahyoga Ditama. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai analisis perbandingan Odoo dan SAP dilihat dari aspek UI UX-nya. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu tahu dulu apa itu sistem ERP. ERP atau kepanjangannya itu Enterprise Resource Planning merupakan sistem aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan bisnis mengelola fungsi bisnis utamanya itu hanya di satu tempat. Nah, nantinya modul-modul seperti penjualan, pemasaran, pengadaan, sumber daya manusia, dan departemen lainnya itu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan perencanakannya antara satu sama lain dari modul tersebut hanya melalui ERP. Nah, dengan mengumpulkan data transaksional bersama organisasi dari berbagai sumber, sistem ERP ini tuh nantinya akan menghilangkan duplikasi data dan memberikan integritas data dengan satu sumber kebenaran. Untuk lengkapnya, paket ERP itu juga bisa mencakup manajemen kinerja perusahaan, perangkat lunak yang membantu merencanakan, menganggarkan, memprediksi, dan juga melaporkan hasil keuangan organisasi. Nah, saat ini terdapat contoh sistem ERP, ada dua sistem ERP besar yang mungkin kita ketahui. Yang pertama itu ada Odoo, dan juga yang kedua itu ada SAP. Oke, untuk Odoo sendiri mungkin ini adalah keluaran terbaru ya dari sistem ERP. Mungkin belum yang paling baru, tapi ini lebih baru dari SAP. Odoo itu ditemukan di tahun 2005, sedangkan SAP itu ditemukan pada tahun 1972. Sehingga mungkin untuk penggunaannya SAP mungkin lebih banyak diperkenalkan dan digunakan di berbagai perusahaan, sehingga mungkin namanya jauh lebih populer dibandingkan dengan Odoo. Nah, mungkin untuk perbandingannya secara UI UX, kita akan melihat pemaparan berikut ini. Nah, untuk membandingkannya, mungkin kita perlu meninjau dari indikator melalui halaman-halaman dari kedua sistem ERP. Yang pertama itu dari halaman login. Nah, yang di sebelah kiri, ini merupakan halaman login dari sistem ERP Odoo. Di sini dapat terlihat tampilannya sangat sederhana, hanya terlihat email dan juga password saja dan juga button login. Sedangkan dari sebelah kanan ini adalah halaman login untuk SAP. Selain user dan password, mungkin yang sebagai kredensial utama untuk login, kita juga diperlihatkan yaitu client number yaitu 001 dan juga language-nya yaitu English. Selain itu ada juga toolbar dan juga menu bar di bagian atas ini yang juga melengkapi halaman login. Tentu saja ini mungkin lebih lengkap ya secara button dan juga fitur dan juga aksesnya dibandingkan dengan Odoo. Ya, tapi mungkin ini tampilannya agak lebih tradisional atau mungkin ya istilahnya zaman dulu ya dibandingkan dengan Odoo yang lebih modern. Oke, mungkin itu dari indikator pertama. Selanjutnya kita lanjut ke homepage. Pada sistem ERP Odoo, ketika kita berhasil melakukan login, maka kita akan diperlihatkan menuju homepage di mana ada banyak sekali aplikasi, apps, atau berupa modul-modul di Odoo yang nantinya dapat kita gunakan. Seperti contohnya itu ada sales, invoicing, ada inventory, ada purchase, manufacturing, dan lain-lainnya. Mungkin ini akan sangat membantu juga apabila ada pengguna yang memang langsung masuk menuju Odoo itu pengen langsung menuju ke modul yang mereka inginkan. Karena ini disajikan dengan sangat rapi, dilengkapi dengan logo yang merepresentasikan kegiatan dari masing-masing modulnya itu sendiri. Yang lanjutnya, kita beralih ke homepage dari SAP. Dari SAP sendiri, untuk homepage-nya mungkin tidak terlalu banyak gambar atau mungkin ilustrasi atau segala macamnya. Ini hanya menampilkan semacam struktural folder ya, seperti kita buka Explorer di Windows. Nah, di sini mungkin untuk modul-modulnya itu kita lihat tertata seperti di dalam folder SAP menu terdapat berbagai modul, ada logistik, accounting, human resource, dan juga lain-lain. Ini terlihat apa ya, tidak begitu mewah secara UI UX, tapi mungkin ini langsung menunjukkan semua modul-modul yang dapat kita akses nantinya gitu. Mungkin ya lebih mungkin tidak semodern dari Odoo, tapi mungkin bagi sebagian orang yang sudah familiar dengan tampilan seperti ini,
mungkin agak lebih condong ke tampilan jadul seperti SAP ini. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada indikator ketiga yaitu dari halaman purchase order. Pada Odoo, ketika kita memilih modul purchase dan kita menekan create purchase order, di sini akan dilihat ya tampilannya. Di sini ada berbagai field form, ada kita harus mengisi vendor, vendor reference, ada order deadline dan juga ekspektasi untuk kedatangan barangnya, dan juga dilengkapi dengan tabelnya ya. Ada dari produk, deskripsi, kuantitas, unit price, taxes, dan yang lainnya. Jadi ini terlihat tidak begitu banyak field form yang perlu kita isi di awal seperti ini, karena mungkin ya di sini Odoo sendiri hanya menagihkan, bukan menagihkan ya, mungkin lebih ke menyajikan field-field yang memang mandatori untuk diisi. Lain halnya dengan SAP, di sini dapat kita lihat terdapat banyak sekali field yang dibandingkan dengan Odoo sebelumnya. Di sini ada payment terms, ada payment in bla 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 days, dan juga ada Incoterms, currency, dan juga exchange rate, sorry, dan juga tabel di bawahnya. Mungkin untuk user-user yang awam yang mungkin tidak begitu terbiasa dengan penggunaan data yang cukup kompleks seperti ini, mungkin agak kesulitan ya atau kaget ketika pertama kali melihat UI dari SAP ini. Ya, karena perlu pembiasaan ya, perlu paham dengan struktur UI-nya terlebih dahulu supaya kita dapat memaksimalkan proses bisnisnya ketika kita melakukan eksekusi sistem ERP dengan SAP ini. Oke. Lanjut, di sini terdapat pula sales order page pada Odoo. Ini hampir mirip dengan purchase order sebelumnya, tampilannya simple, justru lebih simple dari sebelumnya, karena ketika kita klik create sales order page, maka hanya muncul laman customer, expiration, payment terms, juga tabelnya. Nah, di sini ada hal yang mungkin yang sebelumnya belum terlihat, yaitu pada Odoo kita juga diberi guidelines ya, guidance, di mana ada keterangan berupa icon berwarna ungu yang saya sharekan ini. Dia menunjukkan form mana yang harus diisi terlebih dahulu, yang nantinya akan mempermudah user dalam memahami flow yang harus dilakukan ketika menggunakan Odoo ini. Kemudian juga di sini dapat terlihat dengan jelas fase-fase yang mungkin akan kita lalui dan sedang kita lalui ketika mengeksekusi Odoo ini. Seperti ini ada quotation, nanti ada quotation send, dan juga akan menjadi sales order gitu. Oke, selanjutnya beralih menuju sales order page di SAP. Nah, di sini kembali lagi banyak sekali form yang perlu diisi. Nah, yang mungkin dapat kita amati lagi itu terdapat mungkin istilah-istilah yang tidak umum yang juga disajikan di halaman form SAP ini, seperti sold to party, ship to party, ya, dan yang lainnya. Mungkin di sini untuk aspek keterisian atau data-data, kompleksitas datanya mungkin sangat tinggi, sangat banyak, sehingga akan lebih menyulitkan mungkin untuk orang yang tidak ingin pusing, tidak ingin ambil pusing dan ingin cepat. Tapi mungkin akan lebih menguntungkan apabila orang tersebut memang lebih teliti dan juga membutuhkan banyak opsi data dan juga informasi gitu. Oke, lanjut. Nah, mungkin kita sekarang tiba di kesimpulan di akhirnya. Untuk kesimpulannya, untuk dilihat dari aspek UI UX-nya, Odoo sendiri memiliki keunggulan yang cukup jauh dibandingkan dengan SAP mengenai bagaimana pemahaman user terhadap flow dari sistem ERP itu sendiri, bagaimana mulai dari menekan modul, bahkan dari sebelumnya dari awal login itu tampilannya hanya sederhana seperti user dan password, terus juga ketika menuju halaman homepage itu akan terlihat semua apps dan modul yang akan bisa kita eksplorasi.
Itu tentu saja akan lebih membuat kita sebagai pengguna lebih cepat paham dan juga familiar terhadap apa-apa saja yang tersedia di Odoo itu sendiri dan bagaimana kita mencapai tujuannya. Mungkin kita ingin mengerjakan modul ini supaya dapat meng-create sales order dan lain-lainnya. Lain halnya dengan SAP yang mungkin uh, dari struktur UI UX agak sulit dipahami, cukup kompleks, banyak sekali informasi yang perlu kita isi. Ya, namun balik lagi, untuk memilih sistem ERP sendiri kita tidak hanya menilai dari UI UX-nya saja, banyak aspek lain seperti validitas informasi-informasi yang mungkin harus diisi, atau mungkin kemudahan aksesnya, atau mungkin environment-nya seperti SAP ini setelah banyak digunakan oleh perusahaan secara skala besar dibandingkan dengan Odoo, ya, atau mungkin aplikabilitasnya dengan apabila kita letakkan di perusahaan-perusahaan yang memang berbeda karakter dan juga kebutuhannya seperti itu. Nah, oke, mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.